I'm now live. Selamat sore. Kenapa poni nyengsol? Selamat sore. Selamat sore. Nah, itu udah mulai ada orang. Selamat datang di Sophie Nafi Talks. You are loved. Halo Niken, halo Jane, Nin Pelawi, Surahmanfu, Yulia Kristanto. Wah, banyak sekali. Hari ini kita akan berbincang-bincang sore dengan sahabat lama kami. Hai Dina Maria from Singapore, Mrs. Wawan, hai. Saya akan ajak teman-teman semuanya berbincang-bincang dengan sahabat lama kami, yaitu Meisha Siregar dan Baby Romeo. Kenapa aku bilang sahabat lama? Ya karena memang sahabat lama. Ini teman kami dari zaman dahulu dan I thought it would be interesting to put them on today's live karena cerita mereka sudah melewati musim demi musim dan nggak tahu ya, dua orang ini menurut saya luar biasa. Mari kita lihat arti setiap musim kehidupan untuk mereka dan bagaimana cinta memenangkan mereka di dalam setiap musim. Oke? Why I don't age at all? Magic? I actually do. Ini bantuan lighting mungkin, ya kan? Oke, so Meisha Siregar dan Baby Romeo sebentar lagi. Oh, sudah hadir. Oke. Ca, mana di lobi helanya ambil dulu temperatur sama cuci tangan, sebentar lagi kita kasih masuk. Sebuah lagu yang sebenarnya udah kita bawakan berulang-ulang, tapi karena banyak yang request dan menurut saya ini cocok banget ya. buat si Meiska sama Bobby. Suara baby ya. Kangen baby. Biarkan hati kecilmu bicara, karena ku tahu kan datang saatnya. Kayaknya lagunya baby harusnya. Kau jadi bagian hidupku. Kau jadi bagian hidupku. Kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti Untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi Wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun
1000 tahun lamanya. Kamu jangan kemana-mana dulu dong. Biasanya kan bapaknya suka kemana-mana ngecek-ngecek sound. Hari ini Kecilin. soalnya ada temennya kan, Ya. Mas Bobby. Coba dicari namanya Miss Siregar. Selamat sore. Coba deh lihat dulu ini pasangan burung cinta ini. Coba. Loh, luar biasa. Waduh, duh, 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 duh. Ada sebentuk makhluk. Bentar ya. Iya, Bentar. kenapa? Ini nggak pernah live two shot soalnya. Kalau two shot Oh, tuh iya. iya. settingannya tadi gue settingan selalu sendiri-sendiri. Terus Mega Jam ada 2 ya? Itu bercandaan tahun 93 itu. Bercandaan dia banget tuh. audio aman nggak sih? Gue pakai AirPods tuh bisa berdua nggak sih? Bisa. Coba Aman, deh, aman. aman kayaknya. Aman. Gue sih denger. Loh, itu. Halo? Iya. Dengar Bentar nggak ya, suara kami? Sek yo. Ya, Tak dengar. pindahin sek. Oh, tapi Ya. kalau dipindahin nanti blank dong. Nggak, kita tunggu aja nggak apa-apa. Kok Ah, kemana sampai jadi besok. Ah, Jajawaan. serius. Durasi ya? Apa? Sek, bentar ya. 1 detik. Iyo, Mas Baby Romero, ini gimana? Romeo. Kalau Romero itu Derby, Oh, Derby. Romero. Mereka ini luar biasa sekali loh. Iya. Sudah melewati banyak sekali dalam hidup mereka. Ini muncul lagi. Amin baik. Aman ya. Ini Ya. Ya. AirPods dibagi 2 aman ya. Aman. Yang penting kalian dengar suara saya. Dengar. Dengar. Yang penting kalian juga dengar suara kita. Oh, mikrofonnya ada di Baby berarti. Coba. Oh, Mas Baby. mikrofonnya ada di Baby. Oh, gitu. Karena Baby suaranya lebih kencang. Oh, Coba. oh gitu. Oh, so sih. Nah, berarti Baby boleh nggak pindah kuping, Beb? Naruh itunya. Pindah sini. Naruh ke kuping, Kak. Nah. Yes, I think better. Coba di mata Mas Baby, coba bisa nggak? Aduh, Mas Pongki, rindu. Everybody, itu ya, Mas Baby. Silakan Mbak Sofi Navitox. Iya nih. Loh, Enggak, kita Mas langsung. Pongki Talks juga stay dong. Pongki Talk stay karena Stay, ada temennya hari ini. Saya setuju. Tuh Gajah Mada udah gitu, kita kan takut ya, kamu jangan gerak, nanti dia gitu lagi. Mega Nanda itu nama aslinya. Itu. Firdi Megananda dan Nesya Najelina Siregar. Namanya udah cantik banget ya, cocok banget sama orangnya ya. Betul kan? Luar biasa. Apa kalian hari ini ngapain? Tadi katanya habis taping. Iya, gue tadi tapping. Hari ini tuh hari lumayan hektik karena gue dari pagi bangun. Terus anak-anak kan sekarang first day school gitu, sob. 3 anak lo bayangin nggak? 3 anak Bambang perdana hari Ya, ini benar. sekolah. Jadi gue harus mantengin deh Ada tuh si ya, Bambang banyak lucu. bangun paginya nggak drama, pintar dia dari jam 6 udah pakai seragam. Ternyata semangat yang Paul gitu tuh dia mogok, ngantuk. Jadi dia kabur, ngumpet di balik lemari. Waduh. Oh, jadi start di awal aja. Bokapnya banget Start nggak di tuh? awal aja, bokapnya banget. Kalau bokapnya udah mutusin dari awal. Madol. Musisi dari awal. Oh iya. Booking studio nggak dipakai ya Mas Baby ya. Zaman dulu. Gimana Kita itu, mau Bang? langsung nanya Lupa aja gua. deh. Hah? Apa? Enggak, tadi itu. Masalah studio. Kenapa? Nggak datang itu gimana ya? Lupa. Itu orang Sony yang bilang, itu loh Mas Baby. Ditanya loh. Mas Baby mau rekaman Oh, kok nggak gosip. datang gitu. Oh gosip ya. Saya memang nggak pernah percaya kok Mas Baby. Pokoknya Oh, di iya mata dong. saya Mas Baby itu selalu Romeo. Kirain apa? Baby, baik. Iya. Enggak, ini kita mau langsung nanya aja. Kalian ini rasanya sudah melalui berbagai musim yang luar biasa. Ya, kita oke gini. Teman-teman pasti udah tahu lah dari zaman Mesya masih tunggu nih, gue tunjukin dulu nih ya foto gadis sampul. Kamu pernah lihat nggak Mesya gadis sampul? Saya Dulu belum aku baca ingat. soalnya gadis sampul tuh, yang paling Itu tengah Luisa bawah loh, tuh. itu Itu Luisa. Mesya. Oh itu dia. Itu dia, itu mirip Itu si Luisa ya di sini. Sebelahnya Arman Maulana. Bukan. Oh bukan. Enak aja. Jadi ya nih dari zaman gadis sampul, Heeh. kebanggaan kota Bandung, tahu nggak sih Oh. sampai jadi artis ibu kota. Terus udah gitu Nyun Sewu sebelumnya Mesya juga dulu pernah yang aku kenal zaman dulu kita masih heboh-heboh di sebuah
klub ya zaman dulu namanya Klub, di pakai D. di Bilangan Simpang 5 situ, Bandung. Waktu itu dia menikah sama orang lain waktu itu. Jadi kita udah selamat ya Ca, selamat. Nggak berapa lama loh, kok balik lagi sama baby setelah dia berpisah tentunya. Nah, Iya. ini kan udah musim yang berbeda lagi. Ya, terus abis itu lahir anak gadis 2 dalam pernikahan ini. Kita pikir udah nih, wah sakitnya mau wadah warohmah luar biasa, anaknya cantik-cantik dua-duanya. Iya. Tiba-tiba lahir yang laki, Yang namanya Mas Bambang. Mas Bambang ini. Bambang. Another season, Iya. Bambang. Dan apa namanya, baby juga bukan tanpa musim yang heboh ya. Baby yang kita pernah kenal dulu, inget gak sih zaman kamu masih tur kemana-mana, ketemu baby bisa malam-malam diajak dia turun ke lobi main piano sampai jam berapa? Oh, Itu di karena dia Batam. galau. Di Batam. Galau mungkin ya. Batam karena ya. gimana ini Wah, caranya itu untuk tak mendapatkan terlupakan. pujaan hatinya. Iya. Gitu sampai terciptalah lagu Bunga Terakhir waktu itu. Satu Indonesia tau. Intinya lu adalah love story-nya Indonesia Raya ini deh menurut gue. Betul. Perwakilan dari Perwakilan. banyak love story di Indonesia. Tapi perwakilan dari love story yang apa ya, yang bila bersabar dan menunggu indah pada waktunya maka terjadilah seperti ini. Itu loh makanya. Jadi gue menurut gue musim demi musim itu kalian kalau cuma dalam tanda kutip musim pandemi doang mah rasanya sih cemen lah buat mereka gitu. Dibandingin dengan apa yang mereka sudah pernah lewati. Hah? Nggak ada apa-apanya. Pandemi kan baru 5 bulan dong. Dia deketin gue Iya. dia udah dari 1 tahun setengah ya, Beb. 1 tahun setengah ngedeketin. Terus aku nikah 2 tahun. Terus kita deket lagi 1 tahun baru nikah. 4 tahun. Musim gue Nah. 4 tahun pandemi kalah. Kalah Lewat kan, pandemi. gak ada Iya apa-apanya. kan? Nggak ada Itu apa-apanya, maksud udah. aku, memang Iya. bener-bener champion, roller coasternya dahsyat. Nah makanya langsung aja gue Yang sekarang mau mau tanya diceritain ke Mesya yang dulu apa? deh. Yang semua kalau bisa, tapi moga-moga bisa dalam cuma 45 menit. Cuma yang gue mau tanya sekarang gini, awalnya lu dulu sebenarnya nolak baby itu kenapa sih awal-awal pacaran? Bukan lu udah deket tuh sebelum lo. Iya. Waktu pacaran ya? Lo kan dulu anak Bandung dong, ya. Yes. Eda, lo anak Bandung. Iya kan? dong, Oh, Eda. Bandungnya Meisya kumaha di Bandung tehnya. Pokoknya di Bandung tuh gue sangat famous dalam tanda kutip. Ntar dulu, ini turun lagi nih. Dia mulai nyari headroom. Tripod gue tuh suka turun gitu. Dia pelan-pelan ngarah ke perut gua. Nah, jadi dulu tuh gue memang di Bandung tuh lumayan dikenal dengan suka ganti-ganti cowok gitu kan. Nah, di sekian banyak cowok-cowok gue itu, Sob, tipe yang baby tuh nggak masuk dalam hitungan gue. Jadi dulu tuh tipe gue pokoknya satu Perlente. harus gaul, Gaul, ya. terus trendy, pokoknya metroseksual gitu kan. Dandan lah. Terus udah gitu apa ya? Iya pokoknya kriteria anak-anak zaman sekarang deh yang dilihat tuh cuma seneng-senengnya, serunya, outernya, packagingnya, mobilnya, ya kan? Terus udah gitu akhirnya begitu kenal sama baby, dia tuh apa ya? Udah pertama kali kenapa gue tolak awalnya. Terus terang memang karena packaging itu yang nggak sesuai dengan kriteria. Tapi gue nggak nyalain lu sih, Ca. Kalau lu kalau ketemu orang pakai overcoat terus pakai sepatu jenggel, maaf ya Beb ya, agak nggak jelas gitu, gue juga takut sih. Overcoat, Bo, di kota Jakarta, iya gimana kan? Lo pernah maksudnya? ngeliat yang dia pakai overcoat ke Iya. lutut? Topi cowboy. Pakai topi cowboy. Astaga, Iya, itu arahnya tuh mau kemana sih? Kamu tuh Haji Santoya ya? Makanya aku itu reinkarnasi. Reinkarnasi siapa? Neil Gaiman? Dari Neil Diamond. Oh, Neil Diamond. Neil Diamond. Waktu itu aku lagi reinkarnasi ke Neil Diamond gitu loh. Saat itu. Saat itu. Sekarang? Rohnya Neil Diamond. Sekarang? Sekarang balik lagi ke John Lennon. Oh, balik lagi. Oh. Iya. Oke, jadi karena itu lu udah nggak mungkin terima kan, antik banget cara dandannya aja udah aneh. Iya. Turun lagi dia. Karena packaging ya, Kak, tolong Kak. Jadi kalau Kita ikut turunin. Deket, setelah tahu udah saya Cukup. bawa lagi. Kak. Itu dagunya papa nanti. Setelah tahu kepribadiannya. Kakak makasih sayang. Setelah kepribadiannya tahu, setelah tahu cara berpikirnya, prinsip hidupnya dan lain sebagainya,
akhirnya kan gue memutuskan untuk yuk deh jalan kan, walaupun akhirnya endapnya gue menikah dengan orang lain karena orang lain itu menurut gue lebih menjanjikan masa depannya, lebih apa ya, lebih meyakinkan karena gue punya bayangan di kemudian hari rumah tangga gue seperti apa. Akhirnya gue tolak lagi baby. Kenapa? Kedua kali ditolak lagi. Karena menurut gue calon suami gue tuh harus memberikan bayangan ke gue ke depannya tuh kayak apa sih, kalau gambling gitu ya, enggak deh, nggak usah. Sementara yang gue lihat hari-hari adalah baby nggak punya tabungan, nggak punya rekening, rumah nggak punya, terus mobil baby dulu kalau terima honor masuk kantong doang tuh. Iya, makanya. Terus party, malamnya party dong. Yoi. Habis. Kan kita duduk di bawah aja. Ya kan? Aduh, sorry, ini bukan ngetawain karena apa, karena kalian lucu menurut gua. Kalian tuh lucu loh sebenarnya. Terus sebel soalnya turun terus. Nah udah gitu akhirnya setelah itu gue tolak lagi karena gue pikir gue mau jadi apa berumah tangga sama manusia ini gitu kan. Gue Ada yang salah. kan belum tahu gitu loh nanti ke depannya dia terus-terusan dapat job nyanyi, dapat job minta lagu orang-orang, kan nggak jelas. Akhirnya gue tolak lagi, makanya gue nikah sama orang lain. Nah akhirnya yang ketiga kali setelah gue berpisah, gue mikir masa 3 kali sih gue tolak, kan kasihan ya nanti kenapa anak orang ya. Akhirnya gue kasih kesempatan dia. Akhirnya gue kasih kesempatan dia untuk membuktikan sama keluarga Batak gue semedan sana, Batak lo itu Medan Raya, gimana caranya baby bisa diterima dalam keluarga Batak gue. Alhamdulillah sih dia bisa nyanyi Sayang Jumaau, terus akhirnya diterima, terus dia bisa pelan-pelan kontrak rumah. Iya, dia syarat dari keluarga gue dia harus hafal satu lagu Batak. Gitu. Duitnya banyak, cuman iya, bingung mau dikemanain waktu itu. Oh gitu. Iya. Senangnya kan pesta, senangnya pesta. Iya. Padahal bukan orang Manado. Senangnya party. Gitu. Orang Manado. Poco-poco ya, poco-poco. Tapi tunggu sebentar. Oke, itu dari sisi Mesya. Kalau lu Beb, emangnya lu kenapa sampai harus segalau itu? Lu juga kan terkenal waktu itu, bandnya apa dulu, Bima. Makanya. Duit lu banyak. So, kenapa Mesya sih? Kasih kesempatan Ai juga nanya jelasin dong. Yang naksir gue dulu banyak juga, Tom. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Yang naksir juga banyak dulu. Oh, tapi tidak ada yang seperti Mesya ya? Ya habis bekas lu semua, Pong. Kadang-kadang ada 3 orang. Males aku. Tidak pernah berubah. Bekas-bekas temen males aku. Nanti cerita ya kan nggak jadi. Jadi baru kenalan udah nggak jadi, ya kan? Iya, betul. Selingkungan ya, baru kenal udah. Kamu kenal sama ini nggak gitu? Aku dulu pernah deket di Males gitu ya. Males ya. Ya gitu. Jadi penjelasanmu apa? Penjelasanmu tentang apa ya? Tadi katanya mau disuruh ngomong, kenapa galau? Saya kasih kesempatan Pak Baby untuk menjelaskan romansa Anda. Baby ini begini aslinya teman-temannya. Oke, lanjut Beb. Membela diri itu kenapa mau deketin aku sampai galau-galau? Kenapa Ya, nggak karena sama lain gitu loh? Ya karena mungkin beda ya. Kalau ya waktu itu istriku ini salah seorang ya sama mungkin ya. Istriku juga mungkin ngeliatku beda, cuman beda dalam arti negatif di otaknya dia ya, karena aku nggak punya masa depan lah gitu ya. Nah cuman kalau aku justru sebaliknya mungkin. Justru aku gua tuh ngelihat kok ini cewek bisa ngebawa gua sampai jauh ke depan gitu loh. Bahkan sampai akhir hidupku gitu. Amin. Tuh, langsung gitu, nangis waktu Mbak itu. Mesya. Udah biasa tiap malam kayak gini. Rese deh, Cak. Tapi dia pernah ngomong sama saya, Apa dia bilang? istriku tuh bawel, tapi aku sayang sama dia katanya. Itu bini lo sebelah, lihat. Loh iya. Apa? Sebelahnya. Sama. Udah, Aku langsung tos Mbak saat itu, tos. Situ orang apa? Situ. Saya orang Jawa Mbak. Mas. Sama. Orang Jawa. Sama Jawa. Sama, Ini orang Jawa apa? ya. Ini apa? Dapatnya Batak. 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 Kita senasib. Batak. Sama. Senasib. Apalagi? Ya.
senang. Saya waktu terakhir ke rumah Mas Baby itu dijamu makan oleh mereka berdua ini. Dia cerita, wah, Makan Maisa apa ya, Boy? habis marahin aku ini itu. Ikan. Oh iya. Oh, ikan ya? Emang Baby curhat waktu itu ya? Iya, yang aku. Curhat. Aduh, Beb. Ya, Lu tuh biasa. lucu banget sih, Curhat Beb. sama ikan. Tapi dia bilang gini, ini kisah nyata ya. Mesia adalah orang yang mendorong karir saya untuk diberesin satu-satu. Yang ini diurus. Itu salah satu Oh, fungsi. itu dulu Baby ngomong. Iya, itu yang dia bilang. Sama Mas Bang, sebenarnya. Mas Bang. Mas, Iya. Mas lo tanya, udah beres belum Beb sekarang gitu coba. Lo tanya. Nggak Lo berani tanya, aku. cepetan. Patih kan. Tanya aja nggak Udah apa-apa lo beres? tanya. Beb, Gue udah yang beres? tanya, Coba. gue yang tanya. Oke. Jadi udah beres belum, Beb, sekarang? Belum. Kan Sof, yang gue suruh beresin itu adalah hidupnya. Intinya apa sih yang value Baby Romeo tuh mungkin sama kayak Mas Pongki, ya kan? Apa sih value-nya? Dia tuh punya karya. Diberesin sayang satu-satu. Karya-karya Abis ini ngobrol kamu, sama Pongki apa- deh tuh. Dia juga lagi ngeberesin. Iya. Terus kan? habis itu? Gimana karya-karyanya diberesin. Terus kamu tuh jangan cuma mencet kalkulator dulu. Sekarang udah waktunya kamu tuh dikasih Tuhan gifted, kamu bisa bikin lagu. Sekarang balik dong, create sesuatu, jangan stuck di Afgan doang gitu loh. Udah Afgan kelar, terus masa nggak bisa buktiin untuk bikin lagu sama orang gitu kan. Akhirnya dia bikin studio, tanya, udah beres belum studionya Beb gitu. Beb, udah beres belum studionya? 3 Gue tahun. takut sama bini lu. 3 tahun lalu gua nanya sih itu. Udah belum? Udah beres belum studionya? Tinggal ruang monitor doang, belum di treatment. Setelah 10 tahun Gara-gara tinggal di kan sini. pandemi, ya kan? Pandemi tukang nggak bisa masuk. Tapi ruang take udah jadi, ruang take. Iya. Nih kemarin udah take vokal nih. Oh iya. Siapa, Bambang? Oke. Bambang take vokal kemarin. Gemes. Kelelawar Say judulnya. hi dulu sama Tante Sophie. Hai. Hai. Ngomong-ngomong Bambang itu kenapa namanya Bambang Ar-Rahman ya? Nah, R-nya itu apa? Aransemen. Aransemen. Tuh kan, dia nama anaknya semua. Ya kan, yang pertama kan Pertama. lyrics, Lirik. song, ya kan? Song. Baru aransemen. Oke. Aransemen. Hati-hati jangan sampai ada mixing sama mastering, repot Beb, nambah lagi 2. Johnny mixing mastering. Mas Baby, saya mau nanya dong sebagai sesama musisi ya. Lagu yang seperti apa yang tidak bisa dibuat oleh Mas Baby? Model apa yang tidak bisa Mas Baby buat? Karena rata-rata lagu lu kayaknya Sudah. dahsyat semua. Oh, yang nggak bisa gue bikin. Ya nggak bisa, tapi lu pengen. Oh, gue pengen banget ya kayak lu, Pong, lagu-lagu kayak lu gitu. Lagi mana Yang sih? apa ya? Ballad. Kan kamu simple. agak mirip. Kamu Sama. Kan sama, lu juga ballad, Beb. Yang Satu kamu market nggak bisa, kita, gitu Baby. loh. Enggak, cuman kalau Pongki tuh bisa 3 chord gitu loh. Terus dengan meminimize chord, terus bisa menciptakan notasi yang indah. Nah, itu Pongki tuh bisa. Nah, kalau gue tuh kurang bisa gue. Gue pasti chordnya yang jelimet gitu. Iya sih. Rumit seperti orangnya, rumit. Mungkin kedengarannya mungkin ringan gitu ya. Kedengarannya ringan. Tapi kalau di kayak sadisnya Afgan gitu ya. Orang kan kelihatan Itu susah, simple Mas. gitu. Iya. Iya, begitu Enggak, dinyanyiin, itu, di chordin tuh kayaknya jadi susah. Dimainkan. Iya. Gue suka iri gitu ngelihat orang-orang yang kayak gini lah. Beatles juga bikin sesuatu yang rumit-rumit gitu ya. Banyak lagu-lagu dia yang rumit gitu. Kayak Yesterday sebenarnya itu bukan chord yang simple gitu ya. Tapi dia juga ada Hey Jude, dia ada Let It Be gitu loh. Nah itu yang gue belum sampai sekarang gue pengen banget gitu bisa bikin lagu ya kayak apa ya easy mechanism ya, kayak misalnya chordnya gampang gitu loh. Terus Tapi kan kamu sebenarnya menurut gue result akhirnya ya Beb, gue sebagai yang denger easy listening, jadi kita nggak perlu nggak tahu juga sih kalau ternyata lo ribet gitu loh. Orang enak banget lagunya. Iya, tapi ribet lah udah ribet. Dia tuh harus ya, cuman gini loh, stop. Gue tuh pengen lagu gua itu dimainin sama pengamen gitu ya. Terus
pengamennya chordnya bener gitu. Oh, yang ada Enggak, biasanya jarang salah. terjadi, ya. Ya, Iya, lu nggak agak bisa jarang atur, terjadi gitu. Jarang terjadi. nggak bisa atur si pengetahuan kortes pengamen sih, Beb. Agak repot ya, Beb ya. Iya. Iya, udahlah, nggak usah mikirin Ya pengamen. udahlah ya. Yang penting pikirin gimana lagunya tahun ini bisa keluar, kamu Amin. punya single. Udah Amin. pikirin itu Iya. aja, Pak. Nggak usah Iya. mikirin pengamen, Pak. Iya, benar Mes. Ya. Abis ini kita ngobrol ya. Abis live ini kita langsung chat sama Baby ya. Boleh. Karena kayaknya pas banget. Nah, oke. Jadi harus Meisha pada saat itu karena Meisha yang bisa membawa lu ke arah yang lebih benar bahkan sampai dengan akhir hidup lu itu menurut Baby. Jadi musim demi musim dalam rumah tangga udah, karir masih jalan. Tapi tiba-tiba Meisha juga buka rendang. Itu Iya. kenapa waktu itu lu buka rendang? Itu karena si Baby lagi waktu itu malas kerja atau emang enggak gue pengen buka rendang soalnya gue pintar masak sama Kamelda gitu. Itu sama Kamelda bukan sih nggak? Sama Elda? Kalau baju sama kakak gue, tapi kalau rendang gue sendiri. Jadi awal mulanya kenapa kita mutusin untuk bikin rendang nih gara-gara dia. Tapi waktu itu emang ada momen pas kamu lagi vakum ya? Enggak ya? Beda ya? Beda momen. Dia justru pionir loh awal-awal musik itu waktu itu dagang bareng di bundling sama Ayam tuh ya Baby ini. Iya. Nah, Terus Ya coba kan? diaplikasikan ke rendang. coba itu diaplikasikan ke rendang. Makanya gue Oh, tanya oke. ke bini Iya, gue, iya, iya. rendang itu kuat berapa lama sih? Istriku bilang ini makanan bisa kuat 1 bulan Lama. sayang kalau bisa. Ya berarti kan sistemnya bisa kayak CD ya, kita bisa restock bisa stok gitu loh. Terus apa namanya Bisa ada didistribute lah. hitungannya secara nggak langsung tuh sama kayak ada COGS terus segala macam. Nah jadi secara sistem aku pindah ke istriku gitu loh, yang untuk bisa jalanin gitu loh. Ya didampingin sama finance aku sih waktu itu. Jadi si Adit. intinya rendang ini adalah proyek ya Baby, nyuruh gue waktu itu jualan, yang mana saat itu tidak ada artis yang jualan kayak sekarang. Iya. Yes, Jadi waktu betul. dulu tuh nggak ada artis jualan, apalagi jualan rendang. Terus pertanyaan gue cuma satu, Beb, orang-orang nanti bilang aku udah nggak laku lagi. Packaging udah ada belum ya waktu itu? Belum, aku Belum masih ya? pakai Tupperware kan. Pakai belum? Eh, Yang packaging online gitu. belum waktu itu belum, masih plastik dikresek gitu, cuma diikat Ah, doang. Nah oke. terus akhirnya dia bilang, Hmm. coba deh kamu bikin, kamu kan orang misalnya percaya sama kamu jadi brand ambassador, kalau kita punya produk sendiri, ini rendang keluarga kamu tuh enak loh, coba bikin. Akhirnya dia ngeyakinin karena waktu itu Baby bersamaan dengan pertama kali dia terjun ke bisnis, benar-benar ke bisnis musik. Jadi dia cari kesamaan antara bisnis CD dengan rendang ini, bisa loh sayang, nanti aku jual ke sini toh lama kan daya tahannya. Akhirnya Baby yang nantangin gue untuk coba deh kamu bikin scheme marketingnya, kamu bikin bisnis plannya kayak apa, coba jalanin aja. Nah, kan kantor aku lantai 3, 4 nggak kepake, kamu bikin aja buat dapur. Udah tuh akhirnya gue berjualan lah tuh rendang sampai alhamdulillah sekarang. Menarik ya. 8 tahun. 8 tahun loh. 8 ya, udah 8. Tangguh, sungguh. Udah 8 tahun, alhamdulillah. Dan sampai sekarang masih jalan ya rendang Natulang ya. Masih di kantor yang sama atau lu udah pindah tempat? Enggak, udah pindah. Kita udah pindah kantor. Dua-duanya. Jadi kita sekarang nyewa rumah, Sob, karena waktu itu tuh ruko. Jadi ruko tuh ternyata capek banget kalau buat masak karena bahan bakunya tuh berat banget, kita harus tarik pakai tali Naik ke atas. Iya, jadi sekarang akhirnya kita cari rumah yang ada backyard yang outdoor, Nggak tingkat ya. nggak tingkat, dan kalau masak tuh bener-bener nggak bikin polusi di ruangan gitu loh, kebuka gitu. Oh, jadi itu awalnya justru idenya Baby. Kirain Emang. si Meisha tiba-tiba pengen bikin rendang Natulang. Udahlah namanya bagus, rendang Natulang. Bagus. Itu Bagus ide loh Baby. namanya, branding. Nantulang juga Itu ide Baby. Kan Beb, pakai lu nantulang pinter ya, banget, Beb. karena Enggak lah, emang karena gue suka rendang nantulangnya. emang ada sejarahnya, Sob. Ada sejarahnya. Waktu itu ada nantulang gue memang yang pertama kali Yang pinter. kita sering Bikin. mesen kan. Terus dia bilang, sayang, nantulang itu harus dipakai ya, karena kan kamu orang Batak dan ini kan culture orang Batak, orang taunya rendang itu Padang, tapi sekarang tiba-tiba ada nama nantulang, kan orang pasti pengen tahu. Oh, orang Batak Muslim juga tiap Lebaran tuh Iya. bikin rendang. Kayak gimana sih rendang Batak gitu? Ya ini lo cobain rendang nantulang gitu.
gitu. Tuh pada bilang mau atur rendangnya. Aduh, langsung aja ke Instagramnya Rendang Nantulang. Tenang, mereka udah Iya, sistemnya udah oke, udah tinggal pesen. cus. Iya, 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 Cus iya. ya kan ya. Terus Mm-mm. abis itu bikin usaha baju Ya, mereknya MS ya. mereknya MS. Ya. Ini bukan? Iya, Iya. iya. Salah Ini satunya. salah satunya ini yang gue pakai ini mereknya MS. Ini juga hijabnya mereknya Oh, MS. Ini bikinnya sama kakaknya Tuh. nih. Ini Melda kan? ini Melda, Kak Iya, Melda. Ini Oh, Melda. MS. Melda ini masih di Bandung. Melda di Bandung kan ya? Masih di Bandung dia. Jadi dia yang sebenarnya dulu tuh tanggung jawabnya adalah dia yang produksi, belanja-belanja. Dulu kita bikin piyama, bikin kaftan. Nah sekarang tuh lebih ke muslim modest wear gitu soft. Jadi khusus untuk modest wear ini gue banyak involve juga di masalah desain, pemilihan bahan. Karena kan kakak gue nggak berhijab. Jadi gue yang kasih tahu kakak gue yang Kak, sekarang tuh most wanted tuh yang casual loh, yang basic kayak kemeja ini. Terus pasmina tuh bahannya yang begini-begini. Jadi akhirnya ya udah deh yang modest lo aja deh yang pikirin tuh produksinya gimana. Jadi kakak gue supervisor aja di Bandung, marketing gue juga. Jadi masih lo juga yang jalanin, luar biasa ya. Dengan anak 3 Yang- hebat kali yang ini. kenapa Pak Baby? Enggak, dia Kok kaget nunjuk? lihat mukanya sendiri. Katanya kok Yang saya kayak pengen Pak tahu Lurah. nih ya, yang saya Ya. pengen tahu kalau success story itu selalu menarik. Yang saya pengen tahu adalah fail story ya, yang gagal-gagal. Banyak kok. Rendang 8 tahun kan nggak mungkin itu grafiknya di atas terus. Mungkin aja, tapi saya pikir pasti ada dropnya. Iya, lo pernah lewatin musim Pas- waktu rendang drop nggak? Pas drop itu apa yang dilakukan dan apa yang terjadi gitu? Ceng kesinian dikit dong, aku kok setengah nih mukanya. Nah, gini. Waktu itu pernah kejadian apa ya paling gagal sih kayaknya masalah packaging. Waktu pertama kali bisnis packaging kita tidak memadai sampai akhirnya sampai ke Ambon sampai kemana tuh robek, pecah dan basi. Oh iya? Terus ada juga waktu awal-awal. Terus ada juga momen-momen di mana sepi karena kan panen-panennya rendang tuh ya biasanya Hari bulan raya. Ramadan dan hari Iya. raya kan. Terus ada momen di mana kita tuh sehari paling cuma 8, 10, biasanya tuh lebih dari itu. Cuma apa ya emang di situ challenge-nya bisnis itu roller coaster naik turun. Jadi ya jangan give up aja, kuncinya jangan berhenti, jangan nyerah, dan putar otak untuk ngadepin situasi yang nggak enakin. Nah ini lagi kejadian jujur nih ya, kemarin Lebaran itu dan puasa kemarin itu adalah rekor bener-bener top of rekor sales rendang dan tulang. Padahal pandemi ya. Iya. Jadi sebelum puasa aja itu pesanan kita tuh membludak udah kayak Lebaran. Karena semua orang di rumah dan mereka perlu makanan frozen food kan. Nah, tahu-tahu nih udah selesai nih Lebaran. Tahu-tahu Bu sepi Bu gitu kan orang kantor. Sepi banget Bu sekarang gitu pesanan. Sekarang nih lagi sepi-sepinya. Akhirnya baru tadi malam ya kita diskusi ya Beb. Beb, gimana ya coba kita bikin sesuatu yuk, inovasi kan rendang tuh packaging lolo gimana misalnya nanti kita bikin untuk ojek online kan kita kerja sama juga kita siapin makanan-makanan yang siap saji buat makanan kantor tapi variannya aku nggak mau sama varian yang ada di packaging kan biasanya paru, daging, kerang, jengkol, ayam, telur. Nah sekarang aku mau jual di luar dari varian packaging tapi aku mau bikin yang makanan-makanan lucu-lucu aja yang gemes gitu tapi tetap harus dibalut dengan rendang misalnya spaghetti terus pakai daging rendang terus dituir atau pakai pokoknya gue lagi apa ya sekarang tuh lagi berpikir untuk berani nggak nih ya gue harus bikin bowl minimal 5.000 pieces terus atau nggak jalan gimana ya Beb udahlah bismillah aja. Udah 8 tahun lu masih punya pikiran kalau tahu-tahu nggak jalan, lu masih bisa mikir gitu? Iyalah, karena apalah arti kita ya pedagang kopi. Makanya sob, karena nggak bisa diprediksi sih. Jadi tren itu tuh benar-benar
benar-benar beda terus. Sekarang lagi trennya makanan-makanan donat, cemilan gitu ya. Terus lagi tren makanan daerah yang dibikin fusion. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Tunggu, kita tunggu. Mm-mm. Masih muter-muter. Maaf. Ya, ya, sudah on lagi. Gitu. Tunggu Rena ya. harus putar Koneksinya otak. maaf, saudara-saudara. Iya, Oke, udah beres Udah. lagi. sudah balik lagi. Balik lagi. Halo Mas Baby. Halo. Jadi mengikuti tren ya, bisnis makanan itu. Oke, lu tau gak sih, tadinya tuh gue ceritanya mau ngundang kalian ke sini, ngomongin musim-musim kehidupan kalian, termasuk si rendang ini, untuk memberi inspirasi kepada kita semua tentang cinta. Tapi ternyata gue yang dapet inspirasi sekarang. Karena lu tadi bilang jujur nih, lagi sulit. Gue juga sama, lagi sulit. Di Pepita and Sons Coffee juga kita lagi sulit gitu. Jadi dari kemarin tuh puter otak, terus gimana ya caranya, harus gimana ya caranya untuk nyampe bahasanya ke marketnya. Jadi ya thank you ya. Matur Ca. nuwun. Thank you banget. Kalau boleh aku nanya ke Mas Baby sekarang, Silakan. karena melihat wajahnya saja sudah mengundang pertanyaan. Wajahmu mengundang tanya, Beb. Mas Bobby, Tanya jadi apa? begini. Baby, Oh, baby, Baby. baby. Yang manggil mereka Bobby dan Meska cuma Bunda Bunda Dorce. Dorce dan kita. Nah, kalau melihat dari cara kalian berjalan bergerak ini, ide datang dari Mas Baby, kemudian dijalankan oleh Mbak Mesya. Nah, kalau buat musik lu sendiri gimana? Kan gua nggak heran kalau lu memang penghayal. Lu penghayal tingkat tinggi, gua iya. Lu jamin. penghayal tingkat tinggi. Gua sih. jamin Yes. ya, lu penghayal Iya. tingkat tinggi ya. Tapi nah gimana buat musik lu sekarang ini how? Yang sekarang ini. Kalau yang kemarin kan prestasi lu udah berderet. Nah, yang this year deh katakan. Musim inilah, musim. Ya, apa yang terjadi dengan musiknya Baby Romeo? Musim pandemi ini. Iya, gimana musik kamu? Ya, 2020 inilah, let's say. Jalan nggak? produksi? Planning lu Jujur. gimana? Ya jujur aja sih, Pong. Ya mungkin beberapa musisi atau baik yang muda atau senior gitu ya. Ya saat ini ya memang pasti akan mengalami apa ya drop value lah ya secara industri. Gitu Iya. ya pasti itu udah pasti. Nah kemarin ini ya sempat kemarin kan itu tetap gua jalankan secara bisnis. Mungkin tidak dengan KFC gitu ya, gue lewat CFC gitu ya. Nggak boleh disebut. Oh nggak boleh brand ya? Ya itulah. Iya. Dulu masih Inisial dulu masih KFC-nya nggak merah. boleh disebut. Iya. Nah. Ya, Dulu masih merah, sekarang kuning. Udah Oh, iya, gitu. Paham, Eh, paham. Tapi kan ya apa ya tetap apa untuk industri ini kan nggak bisa gue sendiri Pong gitu. Nah kemarin juga ada beberapa masukan dari teman-teman senior maupun yang muda, ada namanya lembaga ya. Sekarang kan saat ini lembaga yang sudah menaungi gitu Wah, ya. itu panjang Pak. Ngomongin musik Beb aja. Musik Beb Oh, sekarang musik aku. gimana? Ya musik aku ya kurang lebih begitu. Nggak jalan nggak kamu produksi nggak? Bikin musik lagi. Oh ya kalau pandemi ini, ini aku cinta. kalau Cintaku. Ini aslinya mereka ini begini. Betul, guys. That's why we love Ini them. dia. Ini dia Gua- Mesya dan Baby yang kalian Sekarang tidak tahu di bikin- balik layar. Bikin lagu lagi nggak? Alhamdulillah kan kemarin Iya. habis presentasi sama aku ya 2 lagu. bikin 2 lagu. Sayang gimana nih? Diapain ya? Bingung kan lagi pandemi gini lo bikin lagu mau keluarin di mana Pak? Iya. Ya kan? Bingung. Iya, iya. Tapi alhamdulillah momen betul. pandemi ini bikin dia jadi mau bikinin cover buat anak-anak, ada Luisa, ada Bambang. Terus mereka kita bikinin klip-klip lucu-lucuan buat YouTube aja, buat konten. Tinggal Luisa doang yang belum. Sabila udah Beatles. Enggak, tapi nyambung dari omongan gue yang tadi, Pong, kayaknya buat kita khususnya musisi, sekarang ini kalau kita mau singkat cerita nih, YouTube ini udah jadi wajan lah, wajan kita Wajan. nih di sini. Iya. Jadi kalau kata gua, udah digital industri ini ya udah harus mau nggak Harus mau dihadapin. kita nyemplung. Harus mau nggak mau kita harus terima. Kita Ya. harus bisa beradaptasi dengan sekarang zamannya digital, zamannya YouTube, zamannya sosial media. Ya pandemi ini kita optimalin deh apa yang bisa bikin salah satunya Apa yang kayak kita Shopee, punya. bisa bikin talk show,
Kita juga lagi merintis YouTube, ya udahlah kita bikin konten-konten yang emang fun, nggak ngarepin duit, tapi kita fun, kita punya apa namanya tempat media sendiri, dan mudah-mudahan impact-nya jadi kemana-mana, bisa mancing brand, ya kan? Ini waktunya menanam ya, Ca. Iya, benar. Dan menurut gue ini zero lagi loh. Iya, kita start from zero Riset lagi ya, kan riset. sekarang. Riset ini komputer kita nih. Iya. Jadi- Dan satu dunia masalahnya riset. Jadi semua belajarnya bareng-bareng, semua on bareng-bareng, Beb. Iya. Iya, jadi nggak ada hubungannya sama apa ya, prestasi nih sekarang. Iya. Kalau dulu iya mungkin gue sukses di distribusi fisik gitu ya, belum tentu juga sekarang gitu loh. Jadi benar-benar zero lagi. Iya, ya adu kreativitas lah. Kalau Iya. sekarang kita adu kreativitas, benar-benar harus bisa nyolong momen, jangan sampai kebawa situasi yang memang buat semua orang tuh tiarap, susah untuk Sedang susah. berpikir, susah untuk berkreasi, susah untuk move on, tapi ya harus dihadapi. Iya, ini semangat Inang Bataknya nih yang ngomong nih barusan nih si Mesya. Gini kau bikin, Eksekusi. kayak gini kau bikin, kayak Ayo. gini. Itu buat. Tuh, kau bikin. Sekarang kau bikin. Sekarang, jangan kau tanya lagi kapan. Sekarang, kalau bisa kemarin kau buat. Itu dia. Pokoknya pakai Kemarin, Oke. kemarinnya belum kepikiran udah dibikin. Iya. Another musim nih, Ca. Orang juga banyak yang pengen tahu ya. Tanpa dirasa lo udah setahun ini ya memakai hijab, bener gak? Iya. Setahun ya, Ca? Apa udah lebih? Apa gue salah? Tahun. Setahun. Ini juga sesuatu yang menurut gue luar biasa amazing yang terjadi di keluarga ini, karena gue nggak pernah membayangkan ya seorang teman gue Mesya akan, karena suatu hari tiba-tiba dia pakai hijab aja terus sampai hari ini dan masih konsisten. Titik balik waktu itu kalau boleh cerita singkat aja, Ca, apa sih, Ca? Titik balik sebenarnya ini tuh keinginan lama yang udah terkubur, bolak-balik on and off, pengen nggak nyalip, pengen nggak nyalip, sampai pada Udah ada akhirnya kerinduan gongnya, ya. Sampai pada akhirnya gongnya adalah waktu itu gue ketemu temen gue yang udah duluan berhijab, terus kita ngobrol-ngobrol, kok semua pertanyaan dan ketakutan dan kekhawatiran gue tuh keluar dari mulutnya dia, Sof, gitu loh, kayak emang lo pikir gue nih yang udah bertahun-tahun berhijab, lo pikir gue tuh sempurna gitu? Nggak banget lah, gue tuh masih belajar, gue masih banyak banget hal-hal yang orang ngeliatnya kayaknya suci banget gitu, padahal enggak, gue tuh jauh dari sempurna, gue tuh masih ini. Terus gue akhirnya ngeliat dia, kok kayaknya gampang ya hidupnya, nggak ada beban. Terkesannya. Karena pikiran gue itu adalah ketika lo udah memutuskan untuk berhijab, berarti lo harus membenarkan dulu akhlak lo harus, bukan ibadah doang ya, Sof, bukan sholat 5 waktu doang gitu loh, bukan ibadah lo perbanyak, tapi lebih kepada akhlak lo cara bicara sama suami, kayak sayang mau makan apa gitu kan, itu kan salah Aduh, satu. iya, itu kayaknya kalau buat perubahan perempuan-perempuan akhlak Batak gitu harus belajar banget ya. kan. Nah, makanya jadi baby tuh sempat ada momen tuh gini, sayang kok kamu berhijab kok makin galak sama aku, dia sempat ngomong gitu. Oh ya. Terus gue ketampar gitu. Astagfirullah, gue cuma ketutup doang, tapi gue sama laki gue, gimana sih, Sob? Kadang-kadang kan kita suka sumbu pendek ya, orang Batak. Maaf ya. Sepaneng ya. Maafin ya. Nggak apa-apa ya, jangan marah ya, Cium. Mau duit? Gue tadi... Hepeng. Ciumnya disuruh. Hepeng. Hepeng. Gue habis marah-marah juga sama dia, karena gue lagi hektik. Gue tuh penyakitnya kalau gue lagi hektik, gue tuh suka nyemprot kemana-mana gitu, Sof. Ini baru kena semprot tadi sama gue, jadi gue kadang-kadang suka feeling guilty. Jadi sampai sekarang dengan gue berhijab bukan berarti gerah dan berubah 100%. Enggak, gue masih belajar memperbaiki diri, gue masih belajar banyak banget deh. Jadi ini proses gue yang ya gue barengin aja lah sama berhijab, karena kan ini syariat gitu. Wow. Iya, jadi kalau mau ditunggu-tunggu nggak akan pernah ada saat yang sempurna gitu ya, Ca ya?
Iya, niatnya paralel justru aja. ya untuk menuju ke sana. Jadi paralel. Wow, that's such a good answer. Ya, ya betul. Ya, semakin apa namanya mendekatkan hatinya kepada Tuhan gitu ya. Apa kamu bilang apa tadi? Enggak, ya itu jawaban yang tidak dibuat-buat ya, Iya, maksudnya apa adanya. ya pengakuannya lebih tulus gitu daripada ya banyak sih yang saya lihat ya Yang pernah denger ya, yang kayak kayaknya akhirnya artifisial gitu loh. tapi this is very real. Oke, satu pertanyaan terakhir dari kami berdua adalah, ini kan kita sama-sama nih ya, perempuan-perempuan Batak yang, apalagi gue lahir besar di Singapura, udahlah Batak, lahir besar di Singapura yang orangnya juga judes-judes, tutur bahasa istri gue ke dia itu memang harus dilatih. Tolong, Enak aja kamu. tolong. Harus dilatih gitu setiap hari, ya kan? Sampai gue nulis di buku gue yang kedua aja ada satu bab yang gue tulis soal tutur bahasa istri, di mana itu observasi gue terhadap istri-istri zaman sekarang ketika kita tidak bisa kontrol tone, tidak bisa kontrol suara kepada suami. Dan gue juga masih sering masih sering kelepasan lah, masih sering banget karena menurut gue kadang-kadang dia lama banget sih kok nggak ngerti gitu. Nah, apa yang kalian berdua, ya kan? Tips ala kalian berdua untuk tetap supaya kayak pacaran setiap hari, atau justru enggak? Atau cuma itu pikiran orang aja kalau kalian itu kayak pacaran setiap hari? Kita tuh emang pacaran yang BP setiap hari. Justru itu tuh sebenarnya pesannya Baby Shop. Pesannya tuh adalah dia nggak mau menikah ini seperti bermain sinetron. Ketika aku nanti jadi suaminya ya, kamu jadi istrinya, terus nanti kita kayak main sinetron. Sayang, minum tehnya. Aku mandi dulu ya kayak di sinetron. Terus gue siram gitu, tehnya gue siram, gitu. Kan gue kan sinetron, dia kan. Terus siram sendiri gitu. Kacau nih wawancara nih. Emang apa ya namanya? Dia nggak memberikan bayangan itu kepada gue. Aurat. Dia nggak kelihatan. Jadi dia pengen memang suasananya tuh sama seperti pacaran dulu, yang mana kita Coba sorry mulut lo harus lebih dekat ke earpiece-nya Baby. Ini di sini. Kamu ngomongin, nah, Jadi- ngadep sini. jadi gue tuh menjalani rumah tangga ini tuh benar-benar bisa dibilang alhamdulillahnya satu hal yang nggak pernah gue sesalin menikah sama Baby itu adalah gue mampu menjadi diri gue sendiri. Baik buruknya gue, progresnya gue ke arah baik itu natural dan nggak ada yang memaksakan. Jadi benar-benar kita Baby tuh nggak mau kayak sayang nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi nggak ada aturan yang kita bikin berdua sehingga kita kayak pacaran aja, setiap hari berantem, setiap hari debat, setiap hari gonggong. Tapi dari situ kita banyak belajar. Akhirnya jadi jadi lebih hangat, jadi lebih hot. Nggak sih, Seng? Kita jadi lebih hot ya kalau Iya. habis berantem ya. Iya, Nah, Seng. jadi jadi tuh nggak bisa dibikin-bikin gitu loh, Sab. Gimana ya? Iya. Susah. Iya, Makanya Baby dia emang nggak bisa nggak dibikin-bikin, romantis. gue juga tahu. Iya, Baby, makanya. Kayak samping lu bisa lo rubah-rubah tuh. Loh, saya punya quote yang dibuat oleh Pongki Barata ya. Saya mau mengambil quote yang dibuat oleh Pongki Barata. Hadiah terbaik yang bisa kamu berikan kepada istrimu adalah membiarkan dia menjadi dirinya sendiri. Itu saya quote dari diri saya sendiri. Sok banget. Nanti Mas Karena Baby saya bikin takut. lagu. Iya, karena takut. Karena saya istri, takut istri gitu. Enggak lah. Kamu, tapi tadi waktu Baby bilang apa? Yang dia bilang, ini orang kalau saya nikahi justru bisa membawa saya lebih jauh. Itu sama persis. Di tahun 2002, waktu 2001 ketemu dia, 2002 saya pengen menikahi dia. Itu yang saya pikir juga. Kalau saya sama dia, nanti saya pasti jalan lebih jauh daripada kalau saya mungkin sendiri gitu ya. Dan Sendiri. itu Sama siapa yo? Ngaku aja. sendiri. Jangan sebut nama, nggak boleh. Saya udah nggak sama Gal Gadot, nggak lagi. Oh, Gal Gadot, iya. Gal Gadot. Gadul. Jadi itu sama juga. Jadi aku bisa mengerti perasaan Mas Baby. Ini aja lihat, duduknya aja di belakang dia kan. Iya. Tutwuri Handayani
Ing madya mangun karso, ing ngarso sing tulodo. Nah, ini. Kalau ini nggak boleh dicontoh. Jadi kalau di Islam itu justru belajarnya adalah laki-laki harus di depan. Harus di depan sedikit, kamu di depan. Iya. Ya. Itu kalau laki-laki nggak kembang. Tapi kan dia pengen nyender. Kembang dan buncit. Baby orisinal nih orang nih orisinal loh. Emang luar biasa Ini sih. orang orisinal ya. Firdi Megananda luar biasa sekali. Wah, Pria yang muter-muter lahir lagi. di bulan Virgo, di bulan September ulang tahunnya. Sebentar. Kita add lagi, kita re-add karena dari tadi ini muter-muter terus ya. Karena masih ada turut. Mesya. Mana ya? Sebentar. Waduh. Mana ini? Kok Mesya, hilang? Kok hilang? Mesya coba request lagi dong, Ca. Di sini nggak ada soalnya. Sabar ya guys. Memang kalau live itu ya beginilah. Yes. Mari kita lihat. Waiting for Mesya Siregar. Thank you. Oke. Kok berubah baby mukanya? Gantengan sekarang? Iya. Soalnya di depan, Pong. Tuh. Iya. Pak. Ring light. Apa? Sampai mana? Tadi sampai mana? Tadi udah sampai masalah jangan dicontoh mengenai duduknya itu. Sekarang gue mau bertanya adalah apa yang tips yang bisa kalian berikan untuk pasangan-pasangan yang saat ini sedang galau karena tadinya udah mau nikah terus seakan-akan dihentikan oleh pandemi. Aduh, kasihan sih. Cuma kalau gue mungkin bisa bilang bersyukurlah buat kalian-kalian yang lagi berjuang di masa pandemi ini untuk ketemu pacar susah, untuk nikah susah. Tapi kalau misalnya mau nikah di zaman pandemi ini, bersyukurlah kalian nggak banyak keluar uang. Karena modalnya kecil, cuma ke KUA, terus uangnya kalian bisa saving, bisa beli rumah, bisa buat tabungan masa depan. Iya, jadi banyak, kita lihat dari bright side-nya aja deh, positif side-nya. Jadi jangan ngelihat dari aduh sedih banget sih zamannya begini. Banyak banget loh hikmah kita, alhamdulillah banget pandemi ini tuh justru banyak blessing in disguise banget ya Mbak ya. Kita ngerasa banyak banget berkah di pandemi. Iya. Justru malah menurut gue apalagi kalau yang mau dinikahi orang Batak. Waduh, lu udah saving a lot of money tuh. Kenapa? Mesti kan potong kebo mahal. dulu. Mahal. Segala Ya kan, kebo, segala apa harus kau potong kan? Iya. Bersyukur. Ini harus episode lain lagi nih kalau udah sama pasangan ini. Iya benar. Kayaknya nanti bakal back by popular demand. Semoga baby nggak kapok nih. Baby soalnya kalau ngobrol harus pakai kopi. Sama ini asapnya, harus ada asapnya. Sama ada asap. Dia nggak bisa Gua udah nggak ngopi. Udah nggak ngopi, asam udah lambung, stop. udah umur. Udah 12 tahun. Oke, kita ralat. Kalau asap masih. Asap masih. Asap masih. Masih begadang. Nggak pakai tapi tanya, itu ya? Masih nggak? Begadang tanya, masih. Oh, begadang. begadang masih. Iya ada yang tanya tuh, Mas Baby tadi ada yang nanya followers nanya gini, di musim pandemi ini apakah masih kerja tengah malam larut terus tidurnya pagi sampai siang? Masih. Masih sambil lihat dulu istrinya. Pandemi nggak pandemi masih baby, tapi alhamdulillah sekarang kalau dulu sebelum pandemi dia tidur subuh ya udah dia tidur, gue sholat dia nggak sholat. Tapi kalau sekarang dia justru yang bangunin gue untuk berjamaah sholat subuh. Jadi abis itu baru dia tidur, baru dia tidur jam 11 baru bangun. Jadi setiap hari tetap bergadangnya sampai jam 5 subuh, setengah 5 ya sayang. Setengah 5 lah. Lu tuh ngapain Soalnya aja ya kan- Beb kalau sampai jam segitu? Bukan, gue tuh orang yang nggak multitasking ya. Iya. Gue tuh nggak multitasking. Jadi kalau lagi waktunya gue bangun, ada anak gue gitu ya, apalagi Bambang gitu ya. Jadi mendingan gue lebih milih sama Anak-anak mereka tidur gitu loh. Hmm, Nah, tapi begitu I mereka see. udah tidur atau gimana ya. Tapi kalau sekarang sih karena kakak Syabila udah gede gitu ya, kadang-kadang gue suka ajak tuh habis maghrib gitu, suka yuk kak bikin lagu di studio atau dia nyanyi atau bikin apa gitu loh ya. Tapi tetap aja kalau waktu gue yang sendiri itu
Harus ya. Gue rajanya ngayal soalnya, gue tuh suka ngayal gue. Jadi Kadang-kadang dia tahu. di studio cuma ngeliatin monitor doang, ngeliatin gitu. Stres ya. Monitor. Siapa tahu bisa gerak sendiri. Ngeliatin sama dia. Kamu ngapain? Sayang. Ah, gitu. itu berarti gue mau bikin komputer, Pong. Iya. Dia monitor diem. Aduh, Kalau dulu TV semut tuh diliatin sama dia. TV semut diliatin. dihitungin ya semutnya. Nggak ngerti gue. Dikasih nama semutnya. Tapi ini Itu bikin kita legend kangen loh. sama kalian loh. Apa tuh legend? Kapan ya ke Bali yuk? Ke Bali. Iya di Bali. Ya bentar lagi kan udah bisa. Kan bisa, lu naik Pengen mobil banget ntar gua. lagi, Ntar udah lagi. bisa. Oh, Better bisa ya naik mobil ya? tapi ya, untuk saat Iya, sekarang. naik mobil ya. Bisa, Iya. bisa. Iya. Gue pengen ke Iya. kafe lo, belum kesampean. Ke Amin. apa Ensan? Amin nanti ya. Gerak. Apa Ensan? Pepita and Sons. Pepita and Pepita and Sons. Iya. Iya, Iya. mau Ngomong-ngomong, ada teman-teman udah pada nanya dari tadi pagi. Jadi nama-nama mereka udah gua taruh di fishbowl ini. Jadi kalian jadi saksi ya. Kalau gua ngambil satu, mereka itu nanti akan mendapatkan hadiah yang juga akan dikirimkan ke Misha dan Baby. Yaitu ini ada travel pack dari Soap Rituals, isinya tuh sabun, terus apa namanya semprotan buat ke WC ya. Kalau perempuan kan harus disemprot dulu tuh biar kalau duduk bersih. Terus udah gitu ada hand sanitizer. Nah ini tapi semua yang pack kecil-kecilnya begini. Itu Ya, nggak ini dikasih, teman-teman Sob? yang hari ini mau ngasih hadiah. Dikasih. Dikirim. Ntar abis ini lo kasih alamat ke gua ya. Dapat. Oke. Baiklah pemirsa, kita lihat sedang diaduk-aduk oleh Sophie Navita. Siapakah pemenangnya? Waduh, ini gimana ngirimnya ya? Setahu saya soalnya orang ini ada di Singapura. Dina Nah, loh. Mardia. Yeay, selamat. Biarkan nanti dipikirkan oleh sponsornya saja. Ya, terima kasih ya Mas Baby. Saya pengen ngobrol lagi sama-sama, Pong. selanjutnya nanti. Thank you. Iya. Mbak Mesya juga, Walaupun, thank you. Angle-nya naik turun, maaf ya, karena ya begini deh. Wah, Nggak apa-apa. nanti abis ini beli. Ya itu kejujuran. Ini Ya, lama-lama kita belajar begini banyak loh, hari ini. Mbak Sophie silahkan ditutup acaranya. Kita juga sebenarnya Thank you ya, Ngobrolnya gini, Baby. guys. Thank you, Mesya. Ntar abis ini gue WhatsApp ya. Kita WhatsApp kalau abis Ya. ini. Gue Ya. upload dulu Stay ini ya. safe ya, Thank kalian. you. Thank you, Love brother. Ya, Dadah. sehat semua. Bye-bye. Bye, brother. Oke, itu dia tadi Meske dan Bobby alias Mesya Siregar dan Baby Romeo. Hari ini terima kasih ya kamu udah nemenin saya karena ada temennya tadi di situ, ada iya. konconya. Koncoku. Sesama singer and songwriter. Yes. Mungkin nanti kita harus bikin satu episode khusus untuk singer songwriter ya. Bagaimana mereka menghadapi musim pandemi ini. Iya. Iya, seru juga ya. Oke, thank you guys for watching Sophie Navi Talks You Are Love Senin sampai Rabu pukul 16.30 sampai 17.15 17.20 ya kalau molor-molor dikit. Tapi yang jelas kamu harus ingat bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah ya. You are loved. Sampai bertemu lagi Senin depan. Bye bye.